Shalom. Selamat pagi, jemaat yang terkasih dalam Yesus Kristus. Kami mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah di GKI Polri. Bila ada di antara saudara yang baru pertama kali hadir, kami mohon untuk dapat berdiri. Oh ya. Ya, saya ulangi. Bila ada di antara saudara yang baru pertama kali hadir, mohon untuk dapat berdiri. Oh, tidak ada. Selanjutnya kami mohon perhatiannya untuk beberapa warta lisan. Kebaktian Minggu Palmarum pada hari ini pukul 7.30 dan pukul 10 akan dilaksanakan Sensura Morum dan akan dilayankan oleh Pelayan Firman Pendeta Adi Soselia Patria Bara, tema yang menanggung sengsara. Pelayan liturgi Ibu Angela Wulur, pemusik Bapak Adityo Kristianto, pemandu pujian Saudari Jenis Angelin Mulia dan Saudari Filia. Pembaca Alkitab Bapak Handoyo Wongso Dipuro dan Ibu Rusitai Narang. Pengisi pujian Angklung Hosiana. Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih atas pelayanannya. Yang kedua, ibadah Kamis Putih akan diadakan pada hari Kamis 17 April 2025 waktu pukul 19 di gereja. Tema Yesus melayani dan mengasihi. Pelayan Firman Pendeta Windiarti Angelina. Seluruh jemaat dan simpatisan diundang untuk hadir. Ketiga, ibadah Jumat Agung akan diadakan pada hari Jumat 18 April 2025 waktu pukul 7.30 dan pukul 10 di gereja. Tema Salib Jalan Baru yang Membawa Damai. Pelayan Firman Pendeta Adi Soselia Patria Bara. Keempat, Baptis Kudus Dewasa dan Pengakuan Percaya atau SIDI akan dilaksanakan dalam ibadah Jumat Agung pada hari Jumat 18 April 2025 waktu pukul 10 dalam ibadah usia muda, dilayankan oleh Pendeta Adi Soselia Patria Bara. Nama-nama calon baptis dewasa dan pengakuan percaya atau SIDI dapat dibaca dalam warta jemaat. Kelima, Sabtu Sunyi akan diadakan secara online melalui Zoom atau YouTube GKI Kapling Polri pada hari Sabtu 19 April 2025 waktu pukul 6 pagi. Keenam, ibadah Paskah dan perjamuan kudus akan diadakan pada hari Minggu 20 April 2025 waktu pukul 5 Paskah subuh dan pukul 10 ibadah kum. Dilayankan oleh Pendeta Windiarti Angelina. Ketujuh, perjamuan kasih akan diadakan pada hari Paskah Minggu 20 April 2025 setelah ibadah subuh, kum dan anak sekolah minggu, tempat di lapangan parkir gereja. Dengan sukacita Majelis Jemaat mengundang seluruh jemaat dan simpatisan untuk hadir dalam acara ini. Kedelapan, aksi Paskah berpuasa dan berpantang akan ditayangkan berupa video berikut ini. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Puji syukur kita masih diberi kesempatan untuk bersama-sama memasuki masa raya Paskah tahun 2025 ini. Paskah merupakan waktu yang diberikan Tuhan bagi kita untuk bersama-sama merenungkan kembali kasih dan pengorbanannya yang besar. Penghayatan Paskah diawali dengan Rabu Abu yang merupakan panggilan untuk bertobat
dan mempersembahkan hidup kita lebih sungguh lagi kepadanya. Panitia Paskah mengajak seluruh anggota jemaat dan juga simpatisan untuk bersama-sama mengambil bagian dengan cara berpuasa dan berpantang. Berpuasa dan berpantang adalah cara untuk menghayati penderitaan Kristus. Melalui berpuasa dan berpantang ini, kita sama-sama belajar untuk mengurangi dan menahan diri dari hal-hal yang kita sukai. Hasil yang kita kumpulkan untuk aksi Paskah ini akan kita bagikan kepada sesama kita yang membutuhkan. Dengan berpuasa dan berpantang, kita mengurangi biaya yang biasa kita keluarkan setiap hari dan mengisikan dana tersebut untuk aksi Paskah GKI Calvary Polri 2025. Pengumpulan aksi Paskah akan dilakukan hingga tanggal 20 April 2025. Pengumpulan dana dapat dilakukan dengan cara transfer ke rekening GKI Calvary Polri dengan menambahkan nominal angka 7 di belakangnya. Misalnya seperti 100.000 7. Aksi Paskah akan diisi oleh program berbagi yang akan dikelola oleh Panitia Paskah dan ditujukan kepada sekolah teologi yang membutuhkan dan komunitas pelayanan kesehatan mental. Rencana pelaksananya adalah pada Sabtu 26 April 2025 yang bekerja sama dengan Panitia Paskah, Tim Oikumene, dan Komisi Usia Muda. Kiranya melalui aksi Paskah ini kita semakin dimampukan untuk meneladani pengorbanan Kristus Yesus dan menjadi berkat bagi sesama kita. Tuhan Yesus memberkati. Sekian warta lisan, terima kasih atas perhatiannya. Kini mari kita memasuki saat teduh sejenak. Umat Tuhan, kita padamkan lilin Prapaskah ke-6. Ingatlah, sekalipun berat, Yesus taat dan setia menanggung sengsara. Maka bertobatlah, berbaliklah kepada Tuhan. Berbaliklah kepada Tuhan.
ketika Yesus mendekati Yerusalem, di tempat jalan yang menurun di Bukit Zaitun, mulailah semua murid yang mengiringi Yesus bergembira dan memuji Allah. Mereka mengeluh-elukan Yesus sambil berkata, "Diberkatilah Dia yang datang sebagai Raja dalam nama Tuhan. Hosana." Saudaraku, mari kita memasuki ibadah kita dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang berkarya dalam diri Yesus Kristus, Sang Raja yang menempuh jalan sengsara demi keselamatan umat manusia.
Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana. Hosana bagi anak Daud Raja Israel. Hosana. Hai putri Sion, lihatlah rajamu datang. Hosana. 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 Silakan duduk. Sorak Hosana menggema di sepanjang jalan ketika Yesus memasuki Yerusalem. Orang banyak melihatnya sebagai sang raja yang akan memerintah dunia. Namun, sorak keagungan ini dengan mudah berganti menjadi seruan yang menuduh, "Salibkan dia, salibkan dia." Mereka yang mengeluh-elukan namanya adalah mereka yang kemudian menghakiminya. Pilatus sekalipun masih berupaya membebaskan dia. Namun kembali orang banyak itu berseru, "Enyahkanlah dia, bebaskanlah Barabas bagi kami." Sungguh suatu kenyataan yang sangat memilukan. Yesus menanggung sengsara, pengkhianatan dan dusta diterimanya dengan rela. Apakah kita tidak menyesal? Apakah kita tidak berduka? Sebab saya, saudara, kitalah yang seharusnya didakwa. Marilah kita mengakui dosa kita di hadapan Tuhan, memohon kasih pengampunannya. Ya Yesus, mengapa Engkau mengambil derita? Kamilah seharusnya yang menapaki jalan sengsara. Kami manusia yang penuh dengan dosa. Namun Engkau memilih untuk menjalaninya. Derita Engkau tanggung demi kelepasan kami. Ampunilah kami, ya Sang Anak Domba. Pulihkanlah kami karena kasih-Mu. Di dalam nama-Mu yang kudus kami memohon. Kasihanilah kami ya Tuhan. Ya Yesus, mengapa Engkau begitu tulus? Begitu banyak manusia yang meremehkan kasih-Mu. Sengsara seakan menjadi kewajiban-Mu. Manusia lupa menyanjung Sang Penebus. Di dalam nama-Mu yang kudus, kami memohon. Kasihanilah kami ya Tuhan. Yesus, apakah rasanya menanggung? Kami hanya tahu rasanya terluput.
Ajar kami untuk melihat anugerah-Mu dalam kabung, supaya kami sadar akan bahaya maut. Di dalam nama-Mu yang kudus kami memohon. Kasihanilah kami ya Tuhan. Amin. Umat terkasih, dengarlah berita anugerah pengampunan dalam Yesaya 53 ayat 5. Akan tetapi, dia ditikam karena pemberontakan kita. Dia diremuhkan karena kejahatan kita. Hajaran yang berantakan damai sejahtera bagi kita ditimpahkan kepadanya. Dan karena bilur-bilurnya kita disembuhkan. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Di dalam Kristus engkau pun telah diampuni. Hiduplah dalam damai dengan semua orang. Salam damai. Jemaat yang terkasih, muliakanlah Tuhan sebab Dia adalah Sang Penebus. Pujilah Tuhan karena Dia adalah Raja kami, anak Daud dan utusan Allah. Maka sepatutnya kita berseru, Hosana, sebagai ekspresi pujian dan rasa syukur kepada Tuhan atas segala berkat dan anugerah yang diberikan bagi kita. Segala kemuliaan bagi Allah. Suara
Angklung Hosiana akan memberikan pujian. Kami persilakan. saat ku gelisah, dihibur
Yesusku, bersamaku di jalanku, suaranya ku dengar. Benarlah hidup Yesusku, di mana Dia ku dengar, di dalam hatiku. Terima kasih untuk persembahan pujiannya. Sebagaimana yang dinyanyikan, biarlah Kristus boleh menguasai hati kita dan kita dapat menghidupinya dengan penuh sukacita. Terima kasih. Nanti habis ini ada lagi? Oh, enggak ada, albumnya sudah habis ya. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara kita bersama-sama berdoa. Tuhan, kami memasuki masa-masa yang kelam dalam kehidupan seorang anak manusia yang adalah Allah sejati, Yesus Kristus. Ketika semua mata memandang hina, ketika siksaan-siksaan mulai ia rasakan, bahkan kematian dan kesunyian menjadi puncak ketiadaan Tuhan kami. Namun semua akan berakhir ketika Kristus bangkit. Hari-hari ini adalah hari-hari kami menyadari bahwa seharusnya kamilah yang dipukuli, kamilah yang dihina, kamilah yang disalibkan. Itu sebabnya hidup kami seharusnya kami isi dengan penuh syukur. Karena Engkau mau menanggung sengsara yang seharusnya kami pikul. Penghayatan inilah yang coba kami kembali akan hayati melalui pembacaan firman Tuhan dan perenungannya. Kiranya Roh Kudus menolong kami agar hati kami boleh terketuk oleh cinta Tuhan yang luar biasa. Kami siap disapa oleh firman-Mu. Kami mau mendengarkan suara-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab menurut Yesaya pasal 50 ayat 4 sampai 9a. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat kepada orang yang letih lesu. Pagi demi pagi, ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Tuhan Allah telah membuka telingaku, dan aku tidak memberontak, tidak berpaling pula ke belakang. Aku memberi punggungku kepada orang-orang yang memukul aku, dan pipiku kepada orang-orang yang mencabut janggutku. Aku tidak menyembunyikan mukaku ketika aku dihina dan diludahi. Akan tetapi Tuhan Allah menolong aku. Sebab itu
aku tidak mendapat aib. Sebab itu, aku meneguhkan hatiku seperti keteguhan gunung batu, karena aku tahu bahwa aku tidak akan mendapat malu. Dia yang menyatakan aku benar telah dekat. Siapakah yang berani berbantah dengan aku? Marilah kita tampil bersama-sama. Siapakah lawanku berperkara? Biarlah ia mendekat kepadaku. Sesungguhnya Tuhan Allah menolong aku. Siapakah yang berani menyatakan aku bersalah? Demikianlah firman Tuhan. Syukur kepada Allah. Kasihani aku ya Tuhan, sebab ku rasa sesak. Selamatkanlah aku ya Tuhan, oleh kasih setiamu.
Pembacaan Alkitab dari Filipi 2 ayat 5 sampai yang ke-11. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengusungkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di dalam segala yang ada di langit, di atas bumi, dan di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Demikianlah firman Tuhan. Syukur kepada Allah. Injil Tuhan Yesus Kristus tentang kesengsaraan menurut Lukas pasal 23 ayat 1 sampai dengan 49. Seluruh sidang itu bangkit dan membawa Yesus menghadap Pilatus. Mereka mulai menuduh dia, katanya, "Kami mendapati bahwa orang ini menyesatkan bangsa kami dan melarang membayar pajak kepada Kaisar, dan tentang dirinya ia mengatakan bahwa dialah Mesias, Raja." Pilatus bertanya kepadanya, "Engkaukah raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, "Engkau sendiri mengatakannya." Kata Pilatus kepada imam-imam kepala dan seluruh orang banyak itu, "Aku tidak mendapati kesalahan apapun pada orang ini." Namun mereka makin kuat mendesak, katanya, "Ia menghasut rakyat dengan ajarannya di seluruh tanah orang Yahudi, mulai dari Galilea dan sampai ke sini." Ketika Pilatus mendengar itu, ia menanyakan apakah orang itu seorang Galilea. Ketika ia tahu bahwa Yesus seorang dari wilayah Herodes, dikirimnya dia menghadap Herodes yang pada hari-hari itu ada juga di Yerusalem. Ketika Herodes melihat Yesus, ia sangat girang sebab sudah lama ia ingin melihatnya, karena ia sering mendengar tentang dia dan berharap melihat Yesus mengadakan suatu tanda mujizat. Ia mengajukan banyak pertanyaan kepada Yesus, tetapi Yesus tidak memberi jawaban apapun. Sementara itu imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat maju ke depan dan melontarkan tuduhan-tuduhan yang berat terhadap dia. Bahkan Herodes dan pasukannya menghina dan mengolok-olok dia. Ia mengenakan jubah kebesaran kepadanya, lalu mengirim dia kembali kepada Pilatus. Pada hari itu juga bersahabatlah Herodes dan Pilatus. Sebelum itu mereka bermusuhan. Lalu Pilatus mengumpulkan imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin serta rakyat dan berkata kepada mereka, "Kamu telah membawa orang ini kepadaku sebagai orang yang menyesatkan rakyat. Lihat, aku telah memeriksanya di hadapan kamu, dan dari kesalahan-kesalahan yang kamu tuduhkan kepadanya tidak ada yang kudapati padanya. Herodes juga tidak menemukan kesalahan apapun, sebab ia mengirimkan dia kembali kepada kami. Sesungguhnya tidak ada apapun yang dilakukannya yang setimpal dengan hukuman mati. Jadi aku akan mencambuk dia lalu melepaskannya. Ia memang wajib melepaskan seorang bagi mereka pada hari raya itu." Namun mereka berteriak bersama-sama, "Enyahkanlah dia, lepaskanlah Barabas bagi kami." Barabas ini dijebloskan ke dalam penjara berhubung dengan suatu pemberontakan yang telah terjadi di dalam kota dan karena pembunuhan. Sekali lagi Pilatus berbicara kepada mereka karena ia ingin melepaskan Yesus. Namun mereka berteriak membalasnya, "Salibkan dia, salibkan dia."
Kata Pilatus untuk ketiga kalinya kepada mereka, kejahatan apa yang telah dilakukan orang ini? Tidak ada kesalahan apapun yang kudapati padanya yang setimpal dengan hukuman mati. Jadi aku akan mencambuk dia lalu melepaskannya. Namun dengan berteriak mereka mendesak dan menuntut supaya ia disalibkan. Dan akhirnya mereka menang dengan teriakan mereka. Lalu Pilatus memutuskan supaya tuntutan mereka dikabulkan. Ia melepaskan orang yang dijebloskan ke dalam penjara karena pemberontakan dan pembunuhan itu sesuai dengan tuntutan mereka, sedangkan Yesus diserahkan kepada kemauan mereka. Ketika mereka membawa Yesus, mereka menahan seorang yang bernama Simon dari Kirene yang baru datang dari luar kota. Lalu mereka meletakkan salib itu di atas bahunya supaya dipikulnya sambil mengikuti Yesus. Sejumlah besar orang mengikuti dia, termasuk banyak perempuan yang menangisi dan meratapi dia. Yesus berpaling kepada mereka dan berkata, "Hai putri-putri Yerusalem, janganlah menangisi aku, melainkan tangisilah dirimu sendiri dan anak-anakmu. Sebab lihat akan tiba masanya orang berkata, berbahagialah perempuan mandul dan yang rahimnya tidak pernah melahirkan, dan yang susunya tidak pernah menyusui. Lalu orang akan mulai berkata kepada gunung-gunung, runtuhlah menimpa kami, dan kepada bukit-bukit, timbunilah kami. Sebab jikalau orang berbuat demikian dengan kayu basah, apa yang akan terjadi dengan kayu kering? Digiringnya juga dua orang lain, dua penjahat untuk dihukum mati bersama-sama dengan dia. Ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyalibkan Yesus di situ dan juga kedua orang penjahat itu, yang seorang di sebelah kanannya dan yang lain di sebelah kirinya. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Lalu mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Umat berdiri di situ dan melihat semuanya. Tetapi pemimpin-pemimpin mengejek dia, katanya, "Orang lain ia selamatkan, biarlah sekarang ia menyelamatkan dirinya sendiri. Jika ia adalah Mesias, orang yang dipilih Allah." Juga prajurit-prajurit mengolok-olok dia sambil maju dan menawarkan anggur asam kepadanya dan berkata, "Jika engkau raja orang Yahudi, selamatkanlah dirimu." Juga ada tulisan di atas kepalanya, "Inilah raja orang Yahudi." Salah seorang penjahat yang digantung itu menghujat dia, katanya, "Bukankah engkau Mesias? Selamatkanlah dirimu dan kami." Namun orang lain menegur dia, "Tidakkah engkau takut kepada Allah, sebab engkau menerima hukuman yang sama? Kita memang selayak yang dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah." Lalu ia berkata, "Yesus, ingatlah aku apabila engkau masuk ke dalam kerajaan-Mu." Kata Yesus kepadanya, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Ketika itu hari sudah kira-kira jam 12 dan kegelapan meliputi seluruh negeri itu sampai jam 3 sebab matahari tidak bersinar. Tabir bait suci terkoyak menjadi dua. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku." Sesudah berkata demikian, ia menghembuskan nafas terakhir. Ketika kepala pasukan melihat apa yang terjadi, ia memuliakan Allah, katanya, "Sungguh orang ini orang benar." Sesudah seluruh orang banyak yang datang berkerumun di situ untuk tontonan itu melihat apa yang terjadi, pulanglah mereka sambil memukul-mukul dada mereka. Semua kenalan Yesus berdiri dari jauh, termasuk perempuan-perempuan yang mengikuti dia dari Galilea dan melihat semuanya itu. Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Hosana.
Pada minggu-minggu ini, saudara-saudara, akan ada banyak ayat-ayat Alkitab yang kita baca untuk melihat sendiri dari Alkitab bagaimana Yesus Kristus menanggung sengsara kita. Dan hari ini, saudara-saudara, kita merayakan dua perayaan sekaligus secara liturgis. Perayaan pertama adalah Minggu Palma atau Minggu Palmarum. Sebuah minggu sambutan kegembiraan akan kedatangan Yesus ke Yerusalem. Dan kita mencoba menghayatinya dengan, ya walaupun tadi ada yang cuma begini doang ya. Ada juga yang begini, tapi juga ada yang hot sekali ya. Melambai-lambaikan palem ini. Sebuah penghayatan untuk menunjukkan bahwa memang dia mulia, memang dia luar biasa. Tetapi saudara-saudara, sejalan dengan itu kita juga menghayati Minggu Sengsara. Kita memasuki apa yang disebut dengan Minggu Sengsara yang berpuncak pada Triduum. 3 hari suci yang dihayati gereja dalam Kamis Putih, Jumat Agung, dan Sabtu Sunyi. Untuk menghayati bahwa apa yang dipikul Yesus jauh dari mudah. Saudara-saudara, ada banyak penderitaan yang kita alami. Tetapi juga banyak penderitaan terjadi karena kesalahan dan kebodohan kita. Tetapi Yesus menanggung sengsara orang-orang yang dulu mengeluh-elukannya, tetapi kemudian menghujatnya. Dua perayaan ini adalah dua perayaan yang seringkali kontradiktif, bertentangan satu dengan yang lain. Kenapa bisa bertentangan? Karena orang sering gagal paham dalam memahami dan mempercayai Yesus. Dan hari ini saya mau menunjukkan saudara-saudara beberapa gagal paham yang kita lakukan sebagai orang beriman sebagaimana juga yang ditunjukkan dalam Alkitab kita. Saudara-saudara, gagal paham yang pertama adalah cara penyambutan Yesus. Dalam Alkitab kita bisa membaca Yesus disambut sebagai raja. Dengan pakaian yang ditebarkan di jalan, pakaian yang berharga yang tadi kita baca bahkan diundi oleh pasukan. Tetapi itu sambutan yang keliru, saudara-saudara. Yesus memang raja, tetapi bukan raja yang ada dalam pikiran kita. Itu sebabnya Yesus datang menunggang keledai. Semua pahlawan menunggangi kuda. Semua kisah-kisah tentang kepahlawanan digambarkan dalam bentuk kuda. Saudara bisa lihat dimanapun patung-patung kuda itu menunjukkan ada seorang pahlawan perkasa. Bukan keledai. Keledai adalah lambang kesederhanaan. Keledai adalah lambang kebodohan. Keledai adalah lambang ketidaktahuan. Tetapi itulah yang dipilih oleh Yesus. Dan gagal paham yang pertama ini terus menghiasi umat Kristen sampai saat ini. Kita semua mau menjadi hero. Kita semua mau menjadi pahlawan. Kita merasa diri kita hebat. Kita lupa bahwa Yesus, raja di atas segala raja, datang dalam kesederhanaan. Problema korupsi di Indonesia yang mencengangkan karena tidak hanya di luar gereja tetapi juga di dalam gereja.
menunjukkan kepada kita bahwa kita ingin menjadi orang yang hebat, orang yang perkasa, yang ditandai dengan harta, materi. Kita lupa bahwa Yesus mengajar kita hidup dalam kesederhanaan. Kesederhanaan bukan ketiadaan, tetapi kesadaran bahwa apa yang kita miliki, berkat-berkat Tuhan itu cukup. Saudara-saudara, kita kurang rasa cukup. Dalam kehidupan beriman kita kenal dengan satu pemahaman bahwa orang Kristen itu nggak boleh miskin. Orang Kristen itu nggak boleh sengsara. Orang Kristen itu nggak boleh sakit. Teologinya namanya teologi sukses. Tetapi saudara-saudara, kenapa sih Tuhan memberikan izin penderitaan terjadi dalam hidup kita? Supaya kita sadar bahwa hidup bergantung kepada Dia. Bahwa hidup semata-mata harus bersandar kepada Dia, bukan karena kekuatan kita. Dan inilah yang diajarkan Yesus ketika Ia datang dengan keledai tunggangan. Iman kita seharusnya adalah iman yang dilandasi oleh kesadaran Tuhan, yang Kau berikan cukup. Kalau aku dapat lebih, maka seharusnya aku berbagi. Gagal paham yang kedua, saudara-saudara. Kenapa orang kemudian kecewa kepada Yesus? Karena mereka berpikir bahwa Yesus adalah raja yang akan mengalahkan kuasa kaisar yang menindas. Saudara-saudara, selalu ada orang-orang yang dalam tanda kutip mengambil kekuasaannya, menjalankan kekuasaannya dengan cara yang tidak benar. Itu sebabnya selalu saja ada orang yang demonstrasi. Tetapi saudara-saudara, ada satu kesalahan berpikir. Apakah kalau seorang raja disingkirkan dan datang kembali raja yang lain, dijamin dia tidak akan menindas? Rasanya tidak, saudara-saudara. Itu sebabnya ketika mereka datang, ketika mereka memuliakan Tuhan Yesus, ketika mereka menyambut Yesus, menganggapnya seperti Daud yang akan mengalahkan kuasa kaisar Roma, mereka gagal paham. Karena sebenarnya yang dikalahkan oleh Yesus adalah kuasa dosa yang membelenggu setiap orang. Itu sebabnya saudara-saudara datang kepada Yesus meminta pengampunan daripadanya menjadi penting. Semangat menghadirkan orang kepada Yesus bukan sekadar menambah jumlah orang Kristen, tetapi membuat orang sadar bahwa selama ini yang menghancurkan hidupnya adalah dosa. Dan itu sebabnya Yesus datang. Ia tidak mengalahkan sekedar satu kaisar, tetapi ia mengalahkan kuasa dosa yang menghancurkan. Kerajaan-kerajaan manusia, kuasa-kuasa manusia pada gilirannya akan hancur. Roma yang besar itu pada akhirnya hancur. Raja dimanapun pada akhirnya akan tiada. Tetapi kuasa dosa, kalau dibiarkan, ia tidak akan pernah lalu dari hidup kita. Dan hidup kita dirasuki oleh dosa. Itu sebabnya kita menghancurkan orang lain. Kita menyakiti orang lain. Saudara-saudara, mencintai Yesus berarti menjauhi dosa. Mencintai Yesus itu berarti berusaha mengalahkan dosa yang oleh karena anugerahnya telah disingkirkan, dikalahkan. Dan inilah yang membuat kita gagal paham yang ketiga. Sebagaimana orang-orang pada waktu itu
menyambut Yesus dengan kemuliaan yang luar biasa. Perhatikan kalimatnya dalam Lukas 19 ayat 38 yang tidak kita baca. Diberkatilah dia yang datang sebagai raja dalam nama Tuhan, damai sejahtera di surga dan kemuliaan di tempat yang maha tinggi. Persis kurang lebih kalimatnya mirip dengan ketika Yesus datang. Ketika gembala-gembala memuji pada waktu Natal. Yesus raja yang luar biasa dalam sambutan mereka, dalam kata-kata mereka. Tetapi saudara-saudara, kata-kata tinggal kata-kata. Dalam Lukas 23 ayat yang ke-18 kita membaca. Mereka sendiri yang mengatakan, enyahkanlah dia, lepaskanlah Barabas bagi kami. Barabas pemberontak dan pembunuh lebih berharga dibanding dengan Yesus. Gagal paham ketiga adalah gagal paham yang terkait dengan kata. Berapa banyak di antara saudara-saudara yang kalau ditanya di tempat ini, apakah saudara orang yang takut akan Tuhan? Apakah saudara setia kepada Tuhan? Iya, tentu saja. Apakah saudara cinta Tuhan? Iya, tentu saja. Tetapi bisakah kita mengatakan aku tetap cinta Tuhan di tengah-tengah penderitaan, di tengah-tengah ancaman? Bisakah kita mengatakan ia tetap Tuhanku di tengah-tengah pistol yang nempel di pelipis kita? Tidak bisa, tidak mudah. Saudara-saudara, berapa banyak di antara kita yang dinina-bobokan oleh perkataan-perkataan. Kalau di gereja, haleluya, haleluya. Pulang mobil keserempet bajai, haleluya. Buka jendela, haleluya, shalom, terpujilah engkau. Tidak. Di tempat ini kita bernyanyi dengan keras kemuliaan Tuhan, hosana. Tetapi adakah hosana di rumah kita? Adakah hosana di tempat pekerjaan kita? Saudara-saudara, gagal paham yang ketiga adalah gagal paham kita juga. Di tempat-tempat tertentu kita memuliakan Dia, tetapi tidak dalam keseharian kita. Karena itu saudara-saudara, keaslian iman itu ada dalam keseharian. Di rumah kita, dalam pekerjaan kita. Saya percaya saudara-saudara, mereka yang saat ini sedang menghadapi tuntutan korupsi dalam konteks gereja, kalau khotbah itu pasti baik. Tuhan akan memenuhi kebutuhanmu misalnya. Tuhan tidak akan pernah membiarkan engkau jatuh tergeletak misalnya. Tetapi saudara-saudara, kata tinggal kata. Berapa banyak di antara saudara ketika mengucapkan janji nikah, mengucurkan air mata, mungkin kalau dikumpulkan berapa ember di GKI Kafling Polri ini, di hadapan Tuhan dan jemaatnya. Tapi berapa banyak di antara kita hidup tidak mengasihi pasangan kita. Berapa banyak di antara kita yang minggu lalu misalnya ditanya, bagaimana jawabmu? Ya, saya yakin dan percaya ketika dilantik menjadi pelayan-pelayan Tuhan. Tetapi kemudian, kemana orangnya? Kok gak ada ya? Karena itu kita ketemu 4L. Lu lagi. Ya, Kak Anes lagi, Kak Siska lagi. Begitu saudara-saudara. Ada problematika besar terkait dengan ungkapan perkataan iman. Ya, hendaklah tetap ya. Dan gagal paham yang keempat, saudara-saudara. Ketika Yesus menubuatkan Yerusalem akan hancur. Yerusalem bukan tujuan, bukan pusat seluruh karya Yesus Kristus. Yerusalem adalah awal dari kisah kasih Allah yang seharusnya menyebar ke seluruh dunia. Pergilah, kata Yesus, jadikanlah semua bangsa muridku. Kisah kematian dan kebangkitan Yesus adalah kisah yang menggoyang Yerusalem sebagai pusat iman.
Tidak ada lagi batu yang tersusun, kata Yesus, untuk menunjukkan bahwa tidak ada tempat di dunia ini sesungguhnya yang layak untuk dipuja, dianggap kudus. Tidak ada. Dan Yesus Kristus mengajari kita tempat yang menjadi pusat perhatian tidak menjadi tempat di mana Allah dimuliakan, karena disitulah justru Yesus dan para nabi sebelumnya mengalami siksaan dan kematian. Saudara-saudara, ketika seluruh pandangan kita seringkali terpusat pada apa? Seringkali terpusat pada gereja misalnya. Oh gereja, pandangan kita menatap kepada gereja. Betul saudara-saudara, tetapi ada yang keliru. Sebab di gereja kita menjadi baik, di luar gereja kita belum tentu baik. Saudara-saudara, itu sebabnya ada banyak orang yang menyebut ecclesia in via. Gereja sejatinya adalah perjalanan, bukan sebuah tempat di mana kita berkumpul, menikmati kebersamaan, lalu pulang kembali menjadi manusia yang lama. Gereja adalah peziarahan yang membuat kita berjalan keluar untuk menceritakan kasih Allah. Dan sejatinya saudara-saudara, Palmarum bukan memuliakan Yesus yang memasuki Yerusalem. Tetapi Palmarum adalah sorak-sorai yang seharusnya didengar oleh dunia ini. Dunia yang membutuhkan kasih Allah. Dunia yang membutuhkan cinta Allah. Dan minggu ini adalah minggu yang membuat kita memahami. Bukan di tempat ini saja sorak-sorai terdengar. Tetapi di luar sana sorak-sorai terdengar. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, justru pada bagian inilah orang-orang Kristen seringkali gagal. Mempersiapkan, saya nggak tahu berapa lama Kulintang Hosiana berlatih. Angklung, maaf saya suka salah nih ya. Berapa lama? Oh iya bagus. Sebab harus bernyanyi dengan optimal. Tapi jauh lebih bagus dibanding itu. Bagaimana pujian tadi juga nyata dalam kehidupan. Kita bersorak-sorai hosana. Wah dengan kibaran yang luar biasa. Bagus. Tetapi bagaimana kibaran palma kita juga dirasakan orang di sekitar kita. Dan itulah hakikatnya panggilan Yesus kepada setiap kita. Tuhan mencintai kita. Amin. Bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, dan dengan iman kepada Allah Bapa, Allah Anak, dan Roh Kudus, mari bersama-sama kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dan hidup yang kekal.
Saudara-saudara, persiapan perjamuan kudus akan dibacakan. Persiapan untuk perjamuan kudus akan diadakan pada hari Minggu depan, tanggal 20 April 25. Kita akan merayakan perjamuan kudus untuk menyambut dan ikut serta dalam perayaan itu. Marilah kita mempersiapkan diri kita secara bersama-sama. 1. Pada perjamuan malam terakhir, Kristus menghendaki kita merayakan perjamuan kudus untuk mengenangnya. Mengenang Kristus berarti mengalami kehadirannya seperti murid-muridnya dahulu mengalami kehadirannya bersama mereka. Mengenang Kristus juga berarti menyadari secara pribadi seluruh kehidupan Kristus yang diberikannya bagi keselamatan dunia sejak Kristus lahir, melayani, menderita sengsara, mati, dibangkitkan dan dimuliakan di sorga. Mari kita merenungkannya. Apakah saudara benar-benar rindu untuk berjumpa secara pribadi dengan Kristus, untuk mengalami kasih, kuasa, dan kebenarannya yang memperbaharui hidup saudara? Apakah saudara menghayati bahwa seluruh kehidupan dan karya Kristus, yaitu kelahirannya, pelayanannya, penderitaannya, kematiannya, kebangkitannya, kenaikannya ke surga, sampai dengan kedatangannya kembali, adalah terkait erat dengan kehidupan saudara? 2. Pada perjamuan malam terakhir, ketika Kristus memecah roti dan mengangkat cawan, Ia membagikan tubuh dan darahnya sendiri kepada murid-muridnya. Menerima tubuh dan darahnya berarti dipersatukan dengan Kristus, sehingga Ia menjadi kepala dan kita adalah tubuhnya. Menerima tubuh dan darahnya berarti dipersatukan dengan semua orang yang menerimanya, juga menjadi satu tubuh dan satu roh. Mari kita renungkan. Apakah saudara menghayati bahwa Kristus adalah kepala seluruh kehidupan saudara dalam hidup berjemaat dan bermasyarakat, di dalam keluarga dan di dalam pekerjaan saudara? Apakah saudara menghayati bahwa saudara adalah anggota tubuh Kristus yang saling mengasihi seorang dengan yang lain? 3. Ketika kita bersatu dengan Kristus, roti hidup yang dipecah-pecahkan bagi dunia ini, kita pun dipersatukan dalam kematian dan kebangkitan Kristus. Dipersatukan dengan Kristus berarti diutus untuk mengosongkan dan menyangkal diri, memikul salib dan mengikut Kristus. Dipersatukan dengan Kristus berarti diutus untuk memberi hidup kita demi keselamatan dunia. Mari renungkan. Apakah dalam persekutuan dengan Kristus saudara mau berkorban dan menjadi berkat bagi sesama saudara? Apakah saudara menyadari bahwa sebagai anggota tubuh Kristus di tengah dunia, saudara menjadi mata dan telinga bagi Kristus yang melihat dan mendengarkan, serta peduli dengan kebutuhan dan masalah sesama saudara? Sudahkah saudara menjadi mulut bagi Kristus yang menyuarakan kebenaran dan keadilan dalam lingkungan saudara? Sudahkah saudara menjadi tangan bagi Kristus yang berkarya memperjuangkan damai sejahtera di muka bumi? Kiranya Roh Kudus menolong kita semua dalam mempersiapkan diri untuk merayakan perjamuan kudus hari Minggu depan tanggal 20 April. Tuhan Yesus memberkati. Mari saudara-saudara kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk undangan-Mu, perjamuan kudus yang akan kami hayati tentang Yesus yang mengasihi kami, menderita, mati, namun bangkit kembali.
Yesus Kristus yang menang, yang seharusnya memberikan kepada kami semangat untuk menang juga. Menang melawan diri kami yang kerap dikuasai oleh ego, merasa diri kami hebat, merasa diri kami berkuasa. Kiranya lewat perjamuan kudus kami disadarkan, kami membutuhkan Engkau. Kami harus bergantung kepadamu. Kiranya Tuhan mempersiapkan kami, setiap kami yang mengambil bagian dalam perjamuan kudus maupun yang melayani. Kiranya hati kami bergetar oleh kasih Tuhan melalui perjamuan kudus. Kami juga mau berdoa untuk rangkaian acara Paskah. Terima kasih untuk panitia Paskah yang bekerja keras menghadirkan karya-karya buat kami. Kiranya Tuhan menolong dan menguatkan mereka. Kami doakan Kamis Putih, Jumat Agung, juga Sabtu Sunyi yang akan kami lalui lewat upaya untuk tidak melakukan banyak kegiatan. Kami juga doakan Paskah Subuh, Paskah Anak, Paskah Kum, juga Paskah Usinda. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati agar lewat Paskah yang boleh kami persiapkan, kami juga boleh menghayati Kristus yang cintanya luar biasa itu. Kami juga mau berdoa untuk aksi Paskah. Kiranya apa yang menjadi target dari panitia boleh terwujud dan kami boleh menikmati, berbagi di saat merayakan kemenangan Tuhan Yesus Kristus. Kami juga mau mengingat saudara-saudara kami yang tidak dapat menghayati Paskah. Kami mengingat saudara-saudara kami yang sedang sakit atau bergumul, kiranya Tuhan menguatkan mereka. Kami secara khusus mau berdoa buat saudara-saudara kami yang sedang mengalami berbagai macam bencana di Indonesia maupun di luar negeri. Kami mengingat apa yang dituturkan dalam kisah sekilas yang terjadi di Myanmar. Kiranya Tuhan memberkati saudara-saudara kami yang saat ini sedang bergulat dengan dampak gempa di negaranya. Tuhan berkati mereka yang mengambil bagian dalam aksi-aksi kemanusiaan. Kiranya mereka boleh menjalankan tugasnya tanpa ancaman dan rasa gentar. Kami doakan juga bantuan-bantuan yang hadir buat Myanmar. Kiranya semua boleh sampai kepada mereka yang membutuhkan. Kami doakan juga pemimpin junta di sana. Kiranya mereka juga punya hati. Di tengah-tengah jerit tangis rakyat, mereka boleh disadarkan untuk melakukan apa yang baik bagi kemanusiaan, untuk menolong rakyat yang menderita. Kiranya Tuhan hadir melalui banyak orang yang Tuhan pakai menjadi alat Tuhan, memberitakan kasih Kristus di sana. Kiranya juga melalui Bu Evelyn, Tuhan menghantarkan umat Allah di sana untuk merasakan bagaimana tubuh Kristus yang didera buat mereka. Tuhan menolong saudara-saudara kami di sana. Kami juga mau berdoa ya Bapa untuk bangsa dan negara kami. Kiranya Tuhan juga menolong pemimpin bangsa kami di tengah-tengah berbagai macam persoalan lokal dan global untuk membawa negeri kami pada kesejahteraan. Ingatkan para pemimpin bangsa dalam jajaran apapun agar mereka menyadari tindakan-tindakan yang mereka lakukan berdampak buat rakyat. Biarlah mereka boleh jujur dan tidak korupsi demi kebaikan masyarakat yang sudah memilihnya. Kami juga doakan bumi kami. Kiranya bumi kami boleh kami rawat. Kiranya kami boleh menjaga bumi kami agar tidak semakin rusak. Tuhan tolong kami agar kesadaran kami untuk merawat bumi makin hari makin meningkat di tengah-tengah begitu banyaknya
situasi iklim yang tidak menentu. Kami menyerahkan setiap kami, Bapa, dalam pergumulan kami masing-masing untuk merasakan cinta Tuhan. Kami bersyukur dan menyampaikan permohonan kami yang jauh dari sempurna ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa. Umat yang terkasih, mari kita berikan yang terbaik untuk merespons pengorbanan dari Tuhan yang demikian besar. Mazmur 86 ayat 12 berkata demikian, Aku hendak bersyukur kepadamu ya Tuhan, Allahku, dengan segenap hatiku, dan memuliakan namamu untuk selama-lamanya. Oh
kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk kasih-Mu yang besar yang Engkau wujudkan melalui pengorbanan. Kini kami membawa persembahan kepadamu, bukan hanya dalam bentuk materi, tetapi juga seluruh hidup yang kami persembahkan untuk karya-Mu. Terimalah ya Allah, di dalam Yesus Kristus Sang Juru Selamat kami berdoa. Amin. Umat Tuhan, tak seorang pun mau menderita sengsara. Namun karena kasih-Nya, Yesus mau menanggungnya bagi kita. Maka marilah wartakan kisah ini, kisah yang indah benar. Kisah yang indah benar, warta berharga.
Umat yang telah diselamatkan Allah di dalam Yesus Kristus, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur pada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Terimalah berkat Tuhan. Kiranya Allah Bapa merengkuhmu dengan anugerah-Nya. Kiranya pengorbanan Yesus Kristus menginspirasimu untuk berkorban bagi sesama. Kiranya Roh Kudus memberimu hikmat untuk mengisi hidupmu dengan kesetiaan. Kemuliaan bagi Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus sekarang sampai selama-lamanya. Amin.